Ya boleh. Kayak Hai, welcome back to Midtime Movie. Apa kabar teman-teman Midtime Movie semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja sama dengan Mimin di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera review satu film dari Prancis ini pada tahun 2010 dengan judul Sleep Tight atau Mientras Duermes. Oke, seperti apa keseruan film kali ini? Langsung saja kita simak setelah yang satu ini. Silakan. Film ini diawali dengan adegan seorang pria yang sedang mencoba untuk bunuh diri. Pria itu bernama Caesar. Dia adalah concierge di sebuah penginapan kecil atau kita sebut saja motel. Menurut Google, concierge adalah orang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan seperti memimpin, mengkoordinasi, serta mengawasi petugas operasional room. Tugas lainnya adalah memeriksa laporan pelayanan, barang tamu, check-in dan check-out, serta menangani masalah seputar pelayanan tamu, terutama tamu-tamu VIP. Concierge adalah seorang yang tugasnya memberikan kunci, informasi, dan posisi front desk hotel. Dan mengapa ingin bunuh diri? Karena dia merasa kesepian, tidak termotivasi, dan tidak menemukan tujuan hidup. Hidupnya sehari-hari terasa monoton dan membosankan. Sampai dengan hari Senin, Caesar bangun di jam 5, alarm di tangannya berbunyi. Ketika dia bangun, tampak di sebelahnya seorang perempuan yang masih tertidur. Dia lalu turun dengan perlahan, seakan tidak ingin membangunkan wanita itu, dan dia menuruni lift dan mandi, kemudian bersiap-siap menjalani aktivitasnya hari itu. Wanita itu lalu bangun dan dikagetkan oleh alarm, dan wanita cantik itu bernama Clara. Di penginapan itu, ada sebuah keluarga yang mempunyai dua orang anak kecil yang nakal. Kakaknya yang perempuan sangat sering mengganggu adiknya. Kakaknya itu bernama Ursula. Dan terlihat kakak ini adalah preman dan sedikit barbar, karena berani sekali meminta uang pada Caesar. Bayangin, anak kecil memalak orang dewasa seperti Caesar ya. Gimana premannya coba itu. Setelah berdandan dan bersiap bekerja, lalu Clara turun ke bawah ditemani oleh Caesar yang sudah dengan sigap membawakan koran kesayangannya. Memang kerja si Caesar ini nggak main-main, sangat sigap dan perhatian. Di motel itu juga adalah seorang tante-tante menor yang bernama Veronica, yang selalu ditemani oleh anjing-anjingnya. Sebelum pergi, Clara mengingatkan bahwa wastafelnya tersumbat dan dia butuh bantuan Caesar untuk mengeceknya. Luar biasa sekali kan? Caesar ini selain menjadi resepsionis, memberikan kunci, membereskan yang mampet, membuka pintu, masukkan surat ke kotak, surat masing-masing penyewa, dan siangnya dia sudah santai. Dan siang itu, dia pergi ke rumah sakit mengunjungi ibunya yang sudah tua dan hanya berbaring di ranjang. Caesar lalu menceritakan kegiatan hariannya dan sedikit bercerita tentang Clara, si nona cantik itu yang sering dia temui di hotel. Tetapi si ibu tidak mengatakan apa-apa. Sekembalinya dia ke motel, Caesar langsung disemprot oleh bosnya karena terlalu lama di luar. Tak lama, Veronica terlihat bersemangat dan Caesar diselamatkan dari kemarahan bosnya. Veronica lalu minta tolong untuk dijagakan anak-anak anjingnya oleh Caesar karena dia ingin pergi ke pesta sebentar nanti malam. Setelah berpesan mengenai makanan anjingnya, Veronica segera pergi dan dua orang, yaitu perempuan yang bertugas jaga malam dan anaknya seorang cleaning service. Setelah aplusan, lalu Caesar naik ke atas unit Veronica dan memberikan makanan anjing seperti yang sudah dipesankan oleh nenek itu. Tapi Caesar malah menambahkan cemilan kentang yang sudah basi ke anjing tersebut. Caesar kemudian turun, menaruh kunci lalu mengambil kunci lain. Clara yang barusan pulang membuka surat yang dia terima, membacanya sebentar kemudian merobek-robeknya dan menyetel musik dengan suara kencang, menari-nari, dan setelah itu dia berganti pakaian dan bersiap-siap untuk tidur. Setelah di bawah ranjang, ada seorang pria yang tidak lain adalah Caesar. Apa yang sedang dilakukan Caesar di sana? Dia terlihat santai dan sangat menikmati waktu-waktu itu. Beberapa jam kemudian, Caesar memastikan Clara sudah tertidur melalui sebuah kaca.
Lalu dia mengendap-endap keluar dengan bius Clara dengan cairan bius yang ditaruh di carik tisu. Dan seketika Clara tertidur lebih pulas. Kemudian, oh my god, mau kamu apain dia Caesar? Hola, Clara. ¿No te gustan los bichos, Clara? Hari Selasa, kembali Caesar dibangunkan oleh alarm jam tangannya tepat jam 5 pagi. Setelah Caesar menggosok gigi menggunakan sikat gigi milik Clara, dikembalikan lagi tepat ke posisi sebelum digunakan. Mengambil jam tangan Clara, lalu dia meninggalkan Clara seperti kemarin. Tapi kali ini ketika dia keluar dari unitnya Clara, dia dipergoki oleh Ursula, si bocil perempuan yang barbar itu. Caesar kemudian menenangkan bocil itu dengan menyuapnya uang tutup mulut. Tapi karena bocil barbar, malah dia maunya dicariin film bokep. Akhirnya situasi kembali kondusif seperti biasanya. Pagi itu Caesar ditemui oleh Veronica yang ingin memeriksakan anjingnya yang kemarin dia titipkan kepada Caesar. Anjing malam itu sekarang terkena diare parah dan Caesar bilang dia harus terbiasa dengan kondisi sendirian apabila sewaktu-waktu ditinggal mati oleh anjingnya. Ya karena Caesar tahu Veronica ini hanya temani anjingnya setiap hari. Kemudian bocil barbar lewat dengan memberikan jari tengahnya seraya berjalan melewati meja Caesar. Dan tak lama kemudian Clara menyusul turun dari lift. Caesar dengan muka polos saat berdosa menyapa dia seolah-olah tidak ada yang terjadi karena dia tahu Clara kemarin sudah dibius. Dan Clara bercerita bahwa dia kehilangan jam tangannya dan bergegas untuk berangkat kerja. Dan Clara tampaknya memberikan kepercayaan penuh pada Caesar dalam merawat dan juga merapikan unitnya. Siang itu, Caesar didatangi oleh Ursula, si bocil barbar yang sepertinya sedang madol sekolah. Caesar memberikan apa yang dia janjikan kepada Ursula dan Ursula mengancam untuk diberikan uang lebih banyak untuk uang tutup mulut. Sial bagi Caesar, di depan dia bertemu lagi dengan bosnya yang mengira dia sengaja sudah melalaikan tugasnya menunggu meja kerja. Bosnya mengajak dia ke atap dan mengomel mengenai tanaman yang mati. Ternyata tidak diseram oleh Caesar. Dan Caesar terlihat tidak peduli, membuat bosnya semakin kesal terhadap dia. Caesar lalu menceritakan hal itu pada ibunya yang di rumah sakit. Tapi si ibu malah menangis. Mungkin dalam hatinya berkata, tolong jauhkan aku dari tukang curhat ini. Ya Tuhan. Malam itu Caesar melaporkan perihal komplain penyewa terhadap kebersihan yang dilakukan oleh perempuan dan anaknya itu. Dan si ibu tidak mau kehilangan pekerjaannya dan berjanji akan membersihkan gedung lebih baik lagi. Dan seperti biasa, Caesar mengunjungi unitnya Clara, memperbaiki wastafelnya, meletakkan jam tangannya di sana seolah-olah dialah yang menemukannya. Lalu bersembunyi di bawah ranjang dan menunggu Nona Clara yang cantik itu datang. Clara yang baru saja pulang sedang menelpon seorang begitu gembira ketika menemukan jam tangan yang hilang. Caesar senyum-senyum sendiri seolah-olah dia adalah seorang pahlawan, padahal dia sendirilah yang mengambilnya. Sakit nih orang. Lalu seperti biasa dia membius Clara, memasang semacam gel di toilet, kemudian dia menaruh apel busuk di kulkas. Paginya dia bertemu dengan Clara di bawah, dan lagi-lagi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian Clara mengeluhkan ruam-ruam yang muncul di wajahnya. Apakah ini juga akibat ulah si Caesar? Berhari-hari berlalu, Clara selalu bangun dan berjalan sempoyongan. Mungkin karena kebanyakan dibius kali ya. Dan pagi itu, Clara menemukan unitnya yang sudah penuh dengan kecoak. Dia memanggil Caesar ke atas untuk mengecek dan tentu saja Caesar tertawa dalam hati karena semua itu adalah rencana busuknya. Lalu Clara meminta Caesar membersihkan kecoak-kecoak itu sementara itu dia akan menginap di tempat ibunya. Dan Caesar merasa kecewa. Di luar mereka bertemu dengan Ursula. Buru-buru Caesar membawa Clara ke bawah, namun Caesar salah bicara sehingga membuat Clara curiga. Ada sesuatu hal yang sangat rahasia, tapi Caesar tahu hal itu. Dengan segera, Caesar menuduh Veronica
yang menceritakannya padanya. Lalu mereka berpisah, Clara memberikan nomornya pada Caesar. Siangnya, kembali Caesar curhat pada ibu yang di rumah sakit itu, tapi kali ini ibu itu sudah dipasang selang di hidungnya. Caesar mengatakan dia sudah terlalu jauh berharap pada Nona Clara, tapi Clara belum juga membalas cintanya. Setelah itu Caesar mulai membersihkan unit Clara dari kecoa, tapi secara mengejutkan bosnya datang dan memberitahukan bahwa dia akan segera memecat Caesar. Karena terdesak, Caesar melakukan kejahatan dan berpura-pura menjadi anak cleaning service dan memfitnah anak dan ibu tersebut. Akhirnya mereka ditangkap oleh polisi. Dengan demikian, bosnya pasti akan berpikir kembali untuk memecatnya. Lalu dia menelpon Clara, dan Clara tampak begitu gembira dan segera ingin kembali ke motel itu. Tapi balasan yang diberikannya tidak menyenangkan hati Caesar. Dan Caesar lalu menyiapkan beberapa senjata tajam dan bersembunyi di bawah kasur Clara, tapi Clara tidak kunjung datang juga. Caesar menanti dengan depresi, lalu yang tunggu-tunggu pun kembali. Caesar terlihat senang, tapi tunggu dulu Ferguson, tidak semudah itu. Kali ini Caesar kembali dengan seorang pria, dan langsung mereka naik ke atas ranjang untuk melakukan ujian praktik biologi subtopik bagian reproduksi. Dan itu menjadi penantian yang terpanjang dan sangat membagongkan bagi Caesar. Dan Caesar mengendap-endap keluar dari situasi yang sangat awkward itu, dan pintu dikunci oleh Clara. Sialnya Caesar meninggalkan kunci serapnya di bawah ranjang, dan kemudian dia pingsan. Semuanya menjadi hitam. Besokan harinya Caesar dibangunkan oleh shower yang dibuka oleh Clara. Dan sementara ini Caesar masih aman karena tertutup oleh gordennya bathtub. Ketika Clara mau gosok gigi, tiba-tiba pacarnya memanggil karena menemukan sebuah tas yang berisi barang-barang aneh di bawah ranjang. Caesar yang auto panik langsung mengintip di bayi Gordon. Dan pacarnya bilang ini sangat aneh karena ada beberapa senjata tajam dan juga buku diari di sana. Baru saja mereka mau mengecek lebih jauh, lalu Mimi, panggilan sayangnya Clara, merasa sempoyongan. Dan pacarnya kemudian langsung membuatkan sarapan, tapi kulkasnya kosong. Ya iyalah, kan mereka habis bersih-bersih ya dari kecoa ya kemarin ya. Lalu mereka berencana untuk keluar membeli bahan makanan. Caesar yang berhasil main kunci-kuncingan menghindari ketahuan oleh Clara dan pacarnya, akhirnya berhasil mendapatkan kunci dan juga tas yang berada di bawah ranjang. Dan ketika dia akan keluar, tiba-tiba A ver pelis, a ver pelis. Sí, vale, te duermas en 10 segundos. Venga, va, si son... Alquilamos un coche y son 4 horas. Hasta el lunes vamos a ver otro médico, ¿vale? Estoy preocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es usted? ¿Cómo entró aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué haces aquí? Lo siento mucho, de verdad, es que... Dios, César, no sabes el susto que nos has dado. Lo siento, de verdad. Están aquí, ahora te las traigo, ¿vale? Tranquilo, amor. Se va a quedar unos días por aquí. ¿Por qué estás mojado? Ya, es que... karena sudah kepergok oleh pacarnya Clara, yaitu Marcos, Caesar segera memutar otaknya dengan mengatakan dia terpaksa masuk tanpa izin karena dia ingin mengambil kunci milik Veronica yang ketinggalan, yang sudah ditaruhnya lagi tadi. Dia tidak bisa bilang dulu karena takut akan dipecat, karena telah menghilangkan kunci seorang pemilik unit. Marcos yang tidak bisa terima terlihat sangat marah, tapi segera ditenangkan oleh Clara karena Clara mengenal Caesar. Lalu Clara mengambilkan tas Caesar yang ketinggalan. Marcos sempat menginterogasi Caesar, tapi Caesar yang berotak kencer mampu berkelit dengan 1001 alasan dan dia pamit sambil meminta maaf. Di lift, Caesar kembali mengecek kembali buku diari yang sudah berhasil dibawanya dan kembali dia merasa sangat lega sekali. Sepertinya buku diari itu menyimpan banyak sekali rahasia mengenai dirinya ya. Dan ketika dia tiba di bawah, jeng-jeng, si Pak Bos sudah bersiap-siap memberikan surat pemecatan karena Caesar tidak mengerjakan tugasnya dengan baik akibat terkunci di unitnya Clara semalaman. Dan Caesar diberikan waktu berberes 15 hari. Di Prancis begitu ya, kalau misalnya dipecat dikasih waktu dulu. Nggak seperti di sini, mungkin kasih waktu cuma 1 hari ya buat beres-beres. Lanjut. Makanya Sar, kerja yang benar. Cari pacar di sana biar nggak bucin terus. Apes banget ya nasib Caesar hari itu. Tapi tenang, jadi hibur oleh Ibu Veronica yang segera tahu bahwa Caesar akan segera dipecat dan tidak bekerja lagi di sana. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ada keluhan apapun terhadap Caesar dan menyemangatinya.
Namun Caesar yang sedang bete malah mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya. Hal itu membuat Veronica sakit hati dan menangis. Dan ketika berpapasan dengan Clara di lift, Caesar kembali bertemu dengan Marcos yang masih marah dan mereka akan berpergian untuk beberapa hari. Caesar yang cemburu patah hati menangis dan dia berteriak-teriak di kamar mandi. Kemudian dia menelpon seorang dan berencana untuk bunuh seperti di awal film tadi. Tapi ketika dia akan melompat, tiba-tiba Caesar melihat belahan hatinya yang sudah kembali dan Caesar membatalkan niatnya. Di kamar, Marcos dan Clara terlibat perdebatan di mana Mimi alias Clara sudah hamil selama berapa minggu? 5 minggu. Marcos marah karena selama ini mereka selalu menggunakan pengaman alias kondom. Dan Marcos mencurigai Mimi adalah main dengan cowok lain. Caesar yang mendengar hal ini pun tertawa senang dan tidak segera membuang-buang waktu karena segera dia akan dipecat. Dan malam itu, dia akan cocok tanam lagi dengan Clara yang sudah diabius. Bagaimana dengan Marcos? Tenang, si Marcos juga diabius kalian. Sungguh benar-benar psikopat ya si Caesar ini. Besokan harinya Marcos mendatangi Caesar dan mengatakan bahwa Clara sedang meminta bantuannya untuk menyemprot kecoa di unitnya. Caesar pun mengiyakan dan mengikuti Marcos ke sana. Di sana hanya ada dia dan Caesar. Dan Marcos ternyata sudah mengetahui perbuatan Caesar selama ini dan memaksa dia mengaku. Mereka lalu terlibat adu jotos dan akhirnya Marcos berhasil dilumpuhkan oleh Caesar. Kemudian, Estar a su lado, cosa que tú no. Técnicamente es posible. setelah menyeting seolah-olah Marcos bunuh diri, Caesar lalu kembali ke ruangannya. Tak lama kemudian, pintu pun diketok dan polisi menginterogasinya. Terlihat Ursula si bocil barbar yang hanya senyum-senyum seolah-olah tahu apa yang terjadi. Terlihat Clara sangat terpukul atas kematian pacarnya. Caesar berusaha mengurangi kecurigaan polisi dengan menjawab sebaik mungkin. Polisi mungkin mulai mengetahui ada yang salah dengan gerak-gerik Caesar. Sekembalinya Caesar ke ruangan, dia menemukan secari kertas yang berbunyi, "Aku melihatmu." Caesar mengira bahwa Ursula yang menulisnya. Lalu malam itu dia berhasil membius seluruh anggota keluarga Ursula dan berencana menjatuhkan Ursula dari atas balkon. Tapi tidak dilakukannya. Lalu Caesar mengancam anak itu dengan menyebutkan semua orang-orang yang dia kenal yang terhubungan dengan Ursula. Kemudian dia menjatuhkan. ¿Entiendes? Y si no... Untung saja bukan anak itu yang dijatuhkan. Lalu Caesar diinterogasi seputar pertemuannya dengan Marcos dan juga apa yang selama ini dikerjakan di unit Clara. Caesar menjawab semua dengan baik, tapi tentu tidak dengan main petak umpetnya di bawah kasur. Lalu Caesar melihat Clara yang segera meninggalkan motor itu dan dia mengucapkan belasungkawa atas kematian Marcos. Tapi hal itu tidak dihiraukan oleh Clara. Many months later. Dan setahun kemudian berlalu, Clara sudah melahirkan seorang bayi laki-laki dan Caesar menyuratinya. Ketika dia membaca surat Caesar, dia kaget setengah mati dan benar saja bahwa anak itu adalah anaknya Caesar. Clara lalu mengangkat anak itu. Mimi pikir akan diapakan anak itu ya, tapi ternyata tidak. Clara hanya menangis sekuat-kuatnya dan film pun berakhir. Oke, pesan moral. Pesan moralnya apa ya? Mungkin pesan moralnya adalah, ya udahlah kamu cari pacar aja daripada bucin ngayalin cewek orang. Ngelakuin aneh-aneh. Come on, Caesar.
Get a life, oke? Cari pacar yang benar, jangan oke lah. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan healthy. Salam Me Time Movie. Bye-bye.